Teman-teman semua, pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana sebagai guru memiliki akun Google Classroom. Langkah yang pertama yang kita buka adalah Google Chrome-nya yang ini. Klik 2 kali. Kemudian kita klik Classroom ya. Di menu URL-nya kita tulis classroom.google.com. Setelah kita tulis Classroom Google-nya, maka kita tekan enter. Kemudian karena diminta login, maka kita gunakan login kita berdasarkan akun Gmail kita masing-masing. Kita tulis saja nama Gmail kita yang kita miliki. Misalnya pada saat ini saya kasih nama ini adalah nama Gmail kita, Gmail milik saya. Kemudian kita tekan berikutnya, kemudian masukkan sandinya, kemudian tekan berikutnya. Oke, minta konfirmasi, nggak apa-apa. Kemudian kita pilih lanjutkan agar memiliki Classroom. Oke, ini adalah halaman pertama Google Classroom. Ya, ini adalah halaman pertama dari Google Classroom. Bapak dan Ibu semua dapat membuat kelas dengan cara mengklik tanda tambah, kemudian buat kelas. Kita centang aja, kita lanjutkan. Kemudian nama kelas, nama kelasnya saya buat nama saya. Kemudian bagiannya, kelasnya misalkan saya buat kelas 10 Auto 1, mata pelajarannya PDTO ruang otomotif. Kemudian setelah datanya dibuat, saya klik buat. Kita tunggu sebentar, beberapa saat akan muncul kelas. Nah ya, jadi ini adalah kelas saya. Ini kita klik go ahead aja. Ini adalah kelasnya, kelas saya. Namanya 10 Auto 1. Kode kelasnya yang ini. Kita bisa menambahkan kelasnya dengan cara garis 3 ini, kita klik lagi, kita pilih kelas. Ini kelasnya kita klik. Ini kan baru satu kelas, kemudian kita tambah kelasnya. Kita buat lagi kelas. Ini kita klik centang, kemudian pilih lanjutkan. Sama, nama kelas saya buat nama saya. Bagiannya ini saya kasih nama 10 Auto 2. Mata pelajarannya sama PDTO. Ruangnya otomotif. Kemudian kita pilih buat. Kita tunggu beberapa saat akan membuat kelasnya ini. Oke. Kita klik OK saja ini. Di sini kita dapat melihat ini nama saya, kelasnya ini kelas 10 Auto 2, ini kode kelasnya. Bapak dan Ibu semuanya, kita tadi telah membuat dua kelas. Untuk melihat kedua kelas tersebut, kita lihat garis ketiga ini. Kemudian kita pilih kelas. Nah, ini adalah ada dua kelas yang telah kita buat. Nah, demikian selanjutnya, bila Ibu Bapak memiliki banyak kelas dengan cara menambah kelas di sini, buat di kelas ini.
Oke, demikianlah cara untuk membuat kelas. Sekarang bagaimana cara kita untuk membuat materi di kelas kita. Misalkan saya di kelas Auto 1, saya klik. Di Auto 1 ini kita suruh siswa untuk bergabung di kelas kita dengan cara memberikan link kode kelas ini, yaitu LVLTYDL. Jadi link ini kita berikan kepada siswa kita. Misalkan saya beri contoh pada siswa agar bergabung di kelas ini. Oke, saya telah memberikan kode link ini kepada kelas. Jadi ada salah seorang yang telah bergabung. Kita lihat semuanya siapakah sudah bergabung. Ini tidak ada kelas, kita lihat dulu ya. Ke kelas lagi. Kita pilih kelas 1 tadi. Ini ada sudah ada satu siswa tadi ya. Ini anggotanya. Kita lihat pilih anggotanya. Oke. Sudah ada anggota yang bergabung, namanya Saya Latihan. Ini nama siswa yang sedang bergabung di kelas kita. Ini sudah nampak satu siswa ya. Nah, sebenarnya kita bisa juga menambahkan, mengundang, ketik email, tapi kita akan repot kalau kita mengetik satu-satu. Lebih baik kita memberikan kode link tadi ya, kode link ini kepada siswa, sehingga siswa yang memasukkan ke grup atau ke kelas ini. Selanjutnya, Bapak dan Ibu semua dapat memberikan materi di kelas ini ya, di kelas 10 Auto 1 dengan cara klik tugas kelas. Ini diklik, kemudian klik buat tanda tambah ini, kita klik. Nah, ini materinya, materi apa, kita klik. Ini oke saja. Kemudian materinya ini kita kasih judulnya apa, misalkan saya di otomotif, materinya adalah hand tool pertama, hand tool yang pertama. Nah, deskripsinya adalah pertemuan pertama tentang hand tool. Jadi ini materinya. Kemudian dalam materi ini Bapak dan Ibu semua bisa menambahkan. Misalkan Bapak dan Ibu punya video, silakan ambil videonya, diklik di sini. Kemudian atau punya link, boleh klik di sini. Atau juga punya file-file, misalkan file gambar, file dari Word, file dari PDF, bisa sini. Atau bahkan nih Bapak Ibu semua punya YouTube, boleh di-linkkan di sini, diambil di sini. Saya ambil contoh dengan link ya, link. Kode link, misalkan saya punya kode link. Oke, ini saya sudah membuat materi di blog. Ini kode linknya. Saya ini sudah buat. Kemudian kita tambahkan link. Ini materi yang sudah saya buat. Kemudian di sini setelah kita buat materi yang bisa dibaca oleh siswa, maka selanjutnya adalah kita klik posting. Ini posting ya, jadi postingnya kita klik saja. Oke, ini tapi oke, klik aja. Nah, sekarang sudah ada tugas pertama, ini tentang hand tool ya, hand tool. Tugas pertama sudah selesai materinya. Nanti siswa akan mengklik ini hand tool ya. Ini mengenai materi. Selanjutnya Bapak dan Ibu semua dapat
membuat soal-soal atau membuat soal bentuk soal uraian maupun soal pilihan ganda. Caranya sama, klik buat ya di tugas ini ya. Kalau kita kembalikan dulu ke sini ya, ini sama, ini kelas kita tadi, kemudian klik tugas kelas, kemudian kita klik buat, kemudian kita buat tugas, ini tugas ya. Kita oke saja. Kemudian tugasnya ini apa, misalkan tadi hands tool ya, hands tool, tugasnya adalah tugas pertama hands tool. Tugas pertama hands tool. Tugas ini adalah misalnya kerjakan soal berikut, kerjakan soal berikut dengan benar. Artinya soal ini adalah berbentuk soal uraian ya, soalnya soal uraian. Oke, selanjutnya setelah kita memberikan perintah, kita tambahkan, misalkan kita ada filenya, ini file tadi link, sekarang filenya di komputer kita. Kita tunggu sebentar proses. Kita pilih upload, kita cari filenya, misalkan filenya adalah masalah PDTO, ini PDTO. Oke, sedang ini kita tunggu prosesnya dulu, kita okekan saja. Jadi ini sudah selesai kita. Kalau sudah selesai, maka kita tugaskan. Kita tugaskannya. Oke, sudah, ini tugasnya, tugas siswa. Nanti tugas ini kalau dikerjakan bisa memberikan nilai ya. Ini ada soalnya banyak, ini soalnya bisa kita lihat tugasnya. Nanti siswa ini dapat nilai berapa, kita tulis di sini. Jadi ketika dia mengumpul tugas, bisa kita kasih nilainya di sini. Oke, itu yang untuk soal uraian. Kemudian Bapak dan Ibu semua, kita kembali lagi ke kelas kita, kelas Auto 1. Tugas tersebut, misalkan Bapak dan Ibu mau ulangan di akhir KD, soalnya berbentuk pilihan ganda, maka Bapak Ibu klik kembali tugas ini, kemudian buat berbentuknya kuis. Nah, ini kita pilih oke. Kalau kuis ini misalkan kita kasih nama latihan ulangan hands tool. Oke, latihan ulangan hands tool. Perintahnya misalkan optionnya soal latihan ulangan pilihan ganda. Nah, ini soalnya pilihan ganda. Maka bisa klik ini, bisa juga Bapak dan Ibu membuat di sini ya formulirnya. Jadi gunakan Google formulirnya di sini. Nah, kita coba ya. Kita tunggu dulu. Oke. Kemudian kita di sini kita ikuti nggak apa-apa. Berikutnya biar nggak repot. Ini kita klik oke saja. Ini adalah judul mata pelajaran kita. Misalkan tadi mata pelajaran kita PDTO, materinya hands tool ya, ulangan hands tool. Jadi ulangan
hands tool. Jadi ini ulangan itu. Kemudian deskripsinya, pilihlah jawaban yang paling tepat. Nah, ini perintahnya. Tanda seru. Pilihlah jawaban yang paling tepat dari soal berikut. Dari soal di bawah ini. Tanda seru. Oke. Sekarang setelah deskripsinya baru kita masuk ke soal. Nah, soalnya soal pilihan ganda. Ini adalah soal pertama, misalkan soalnya adalah gambar di bawah ini adalah titik. Nah, jadi ini soalnya sudah pilihan ganda. Ini gambarnya, kita ambil gambar. Misalnya saya cari gambar. Kita tunggu sebentar. Ini sudah muncul gambarnya. Ini pilihannya adalah pilihan ganda yang kita ambil. Kemudian opsi yang pertama, nama ini karena ini soalnya adalah gambar di bawah ini, atau kita boleh edit nama gambar ya. Boleh juga. Nama benda boleh, nama gambar dua ini boleh. Isinya adalah baut. Kemudian kita tekan enter. Misalkan mur, tekan enter lagi. Misalkan scrub, kita tekan enter lagi. Misalkan sini nama tang, kita tekan enter lagi. Misalkan speed. Oke. Kemudian dari soal ini ya, kita pilih wajib untuk menjawab. Nah, ini wajib diisi atau dijawab. Kita pilih ini, kita geserkan atau kita klik. Nah, artinya nanti soal ini adalah soal yang wajib dijawab oleh siswa. Oke, kalau sudah soal nomor 1, kita bisa menambahkan soal yang kedua. Untuk nama soal kedua, Bapak dan Ibu bisa klik tanda plus ini. Kita klik. Nah, soal kedua. Soal keduanya kita tambah lagi, misalkan gambar yang paling tepat ya. Gambar snake di bawah ini, adalah titik. Oke, karena diminta gambar, maka opsinya kita cari gambar. Ini kita ambil sini ya, opsi pertama kita ambil gambarnya. Kita cari, misalkan ini, kita open. Oke, ini sudah gambar munculnya. Kemudian kita klik sini, tambah opsi lain, gambarnya juga kita cari. Misalkan tadi ini, sekarang yang ini kita pilih. Kita tunggu muncul ini gambarnya. Kemudian selanjutnya kita klik sini di opsi, kita ambil gambarnya juga. Kita cari misalkan yang ini. Oke, kita tunggu muncul gambarnya. Kemudian kita klik lagi sini, kita klik sini, kita cari gambarnya, kemudian gambar sini sendiri. Nah, ini ya,
Oke. Sudah keempat gambar ya, sudah 4 gambar. Kemudian yang terakhir lah, gambarnya kita pilih sini. Tambahkan gambar, kita cari misalkan ini. Oke. Kita tunggu. Nah, Bapak dan Ibu semua, ini saya ambilkan 2 contoh soal ya. 2 contoh soal. Pertama gambar, kemudian kita tulis, bisa menulisnya tadi. Dan soal kedua dari menulis soal dengan menggunakan gambar. Saya balik. Sekarang setiap soal-soal ini kita kasih skor supaya kita tidak susah untuk menilai lagi dari pekerjaan siswa. Caranya kita klik ini yang gambar putih roda, yaitu setelan. Kemudian kita pilih kuis. Ya, kita pilih kuis. Kemudian klik jadikan ini sebagai kuis. Jadi ini kita klik. Nah, kemudian di sini Bapak dan Ibu semua untuk nilainya nanti saja, kita klik nanti saja. Kemudian untuk responden ini pertanyaan terjawab kita hilangkan saja supaya enggak dia mengerjakan beberapa kali, tahu jawabannya nanti kita hilangkan saja yang poinnya juga. Kemudian setelah itu, setelah jadikan kuis, untuk persentasenya kita klik. Nah, ini soalnya ini. Kemudian soal ini acak urutan pertanyaan. Nah, ini kita klik ini. Yang bawahnya kita hilangkan tampilan. Ini tujuannya adalah kalau soalnya 20, maka soal 20 itu secara otomatis mengacak sendiri. Jadi misalkan kalau ada 5 orang, bisa saja soal orang pertama dapat soal yang 20, orang yang kedua dapat soal 15, orang yang ketiga dapat soal nomor 10, orang keempat dapat soal nomor 5, orang yang kelima dapat soal nomor 2, dan seterusnya. Jadi soalnya secara otomatis mengacak. Nah, soal ini kalau Bapak Ibu kasih contoh. Tapi kalau Ibu tidak kasih contoh, berurutan soalnya. Akan sama semua soal urutan soalnya. Dengan yang lain, siswa yang satu dengan siswa yang lain. Oleh karena itu, kita pilih soal yang acak. Nah, kemudian pesan ini, Ibu kasih komentar untuk setelah siswa itu mengirim jawabannya. Jadi kita tulis saja. Kalau dia sudah mengirim, kita tulis terima kasih telah mengerjakan soal PDTO. Nah, jadi kita klik simpan. Nah, setelah kita kasih kode, ini totalnya masih 0 karena kita belum kasih skor. Ya, skornya masih 0. Sekarang kita kasih skor setiap soalnya. Di bawah. Ini soal yang pertama, kita klik. Ini kita klik. Skornya misalkan kita kasih karena dia 2 soal, kita kasih aja 50. Nah, 50. Soal pertama ini kuncinya adalah ini, baut. Nah, saya baut ya. Nah, nanti kalau dia menjawab baut berarti nilainya adalah 50. Kalau menjawab mur berarti nilainya 0. Menjawab skor berarti nilainya 0. Menjawab tang nilainya 0. Menjawab spin nilainya juga 0. Kalau sudah kita pilih oke ya atau selesai. Nah, ini kita klik ini kalau sudah. Oke, berarti soal nomor 1 sudah kita kasih skor. Kemudian soal nomor 2. Soal nomor 2 kita klik. Ya. Soal nomor 2 kita klik, kita pilih bawahnya. Nah, kita kasih kunci jawabannya. Oke, skornya kita kasih 50 juga. Tadi pertanyaannya snake ya, snake. Ini gambarnya ini. Jadi kalau dia menjawab
gambar ini berarti nilainya nanti 50. Oke, kita klik selesai. Nah, kalau sudah selesai, Bapak Ibu nanti sebelum mengirim kepada siswa dapat melihat percobaannya dulu. Klik ini. Bagaimana hasilnya soalnya Bapak dan Ibu ini. Nah, klik ini mata ya. Nah, ini emailnya boleh ditulis, boleh tidak ya. Ini nanti boleh tulis atau tidak. Kemudian di sini ya, jawaban pertama harus dijawab. Ini ada bintang, jawaban pertama harus dijawab. Jadi siswanya tinggal milih. Nah, milih misalkan ini ya. Soal nomor 2 misalkan menjawabnya ini, nomor ini. Kalau sudah menjawab, nanti siswa akan mengirim soal. Akan kirimnya, dikirim, klik kirim. Tapi di sini tadi ada email ya. Email wajib dijawab. Email kita hilangkan saja. Kita hilangkan saja, kita ulang lagi. Untuk email, kumpulkan email ini, kita hilangkan centangnya, kita simpan. Ya, oke. Kita ulangi lagi, lihat. Nah, di sini nggak ada lagi email. Jadi di sini misalkan jawaban pertama siswa menjawab screw. Soal nomor 2 siswa menjawab ini. Setelah menjawab, siswa akan mengirim hasil jawabannya. Ini, diklik, kirim. Nah, maka ulangan hands tool. Terima kasih telah mengerjakan soal PDTO. Nah, begitulah cara siswa untuk mengerjakannya. Kemudian Bapak dan Ibu semua bisa melihat hasil pekerjaan siswa itu di mana. Ya. Bapak Ibu semua bisa klik di sini ya, respon ya. Respon. Ini go it aja. Respon, kemudian klik ini. Membuat yang tanda Excelnya ini, diklik. Kemudian sini kasih aja tadi ulangan apa tadi? Ulangan ya. Ulangan 1 hand tool. Ulangan hand tool saja ya. Hand tool. Kita yang buat-buat. Oke. Nah, ini hasilnya. Jadi siswa mengerjakan pada tanggal 21 pukul ini ya, pukulnya ini. Kemudian skor siswa 50 dari jumlah total skor 100 ya. Nah, ini soal pertama dijawab oleh siswa, ini jawaban siswa. Kemudian soal kedua siswa menjawab opsi yang keempat. Nah, demikian untuk cara melihat hasil pekerjaan siswa. Kita tutup lagi. Ya, ini kita tutup saja. Nah, kemudian Bapak dan Ibu semua, tugas tadi ya. Jadi tugas yang Bapak buat tadi belum dikirim ke siswa, baru Bapak membuat soalnya saja. Soalnya tadi yang ini, ya, soalnya tadi ini. Ini soalnya tadi. Jadi Bapak Ibu belum mengirimkan tugas kepada siswa. Supaya siswa bisa mengerjakannya, maka Bapak dan Ibu semua klik tugaskan. Ini diklik. Oke, kita lihat tunggu dulu. Oke, sudah. Sekarang Bapak dan Ibu semua nanti bisa menyuruh siswa untuk mengelik soal latihan ulangan hand tool. Ini adalah materinya. Ini adalah soal soal ulangan uraian tadi. Demikianlah materi yang dapat kita sampaikan mengenai bagaimana siswa mengerjakan
soal maupun membaca materi. Dan Bapak Ibu semua nanti bisa melihat anggota-anggota siapa saja yang sudah masuk di kelas Ibu Bapak di sini, anggotanya siapa saja. Ini baru 1 orang. Kemudian nilai ini nanti akan muncul ya. Ini kita klik saja. Oke. Nah, ini karena kita tadi ada 2 buah tugas. Tugas pertama, kemudian ulangan, secara otomatis akan muncul di sini. Ini kalau orang-orangnya satu kelas 30, maka 30 siswa akan muncul di sini. Nilainya akan ditampilkan di sini. Ya. Jadi kalau ulangannya 5 kali, ada 5 kolom sini. Kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5. Nilainya akan muncul. Kalau yang untuk soal pilihan ganda secara otomatis bisa muncul sini. Tapi kalau soal ulangan dengan uraian, setelah kita kasih nilai skor tadi, akan muncul juga di sini. Saya rasa sampai di sini pertemuan kita. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.